bersyukur saudara, walaupun saat ini kita masih hidup di dunia yang sama dengan yang lain, tapi kita juga sudah memasuki satu dunia yang baru. Seperti yang saya singgung minggu lalu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita memasuki kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah sendiri. Saudara, karena kita sebagai pengikut Kristus, jangan kaget, jangan heran kalau kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, ya. Jangankan jauh-jauh, di Amerika ini saja, kalau saudara mau berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan, apa yang dosa kita katakan dosa, apa yang salah kita katakan salah, mereka benci kita. Kita dipandang apa? Kamu tidak punya toleransi, kamu pembenci, kamu violent. Padahal siapa sih yang, mana pernah ada hamba Tuhan yang bilang, orang-orang yang menyerang Alkitab bunuh dia? Tidak ada, saudara. Kita justru yang dibunuh. Tapi sekarang ini kalau saudara membaca perkembangan berita-berita yang ada, sekarang ini orang-orang Kristen itu dibentuk sedemikian rupa image orang yang mau melakukan firman Tuhan, yang benar-benar mendapat label-label yang sebetulnya itu tidak betul, saudara. Tapi jangan heran karena semua itu sudah dinubuatkan firman Tuhan. Yang penting saudara, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi kompromi. Ya, seperti pepatah orang Jawa bilang, zamane zaman edan, nek ora edan ora keduman, saudara ya. Kita tetap pegang prinsip, karena apa saudara? Bagaimanapun ya, kerajaan Allah itu pada akhirnya yang akan menang. Kita masih akan bahas panjang itu, karena seperti yang saya bilang minggu lalu saudara, buku mengenai kerajaan Allah itu kalau saudara search di amazon.com, ada berapa banyak? Lebih dari 62.000 saudara ya. Yang kita bahas hanya tiap minggu setengah jam seperti ini, memang hanya sebagian. Tapi saya mau mengakhiri message pagi ini dengan satu pengharapan, bahwa walaupun iblis dan kerajaannya berusaha untuk menghancurkan kerajaan Allah, Yesus sudah menang, saudara. Pada tanggal 18 Juni 1815, apa yang terjadi? Peperangan di Waterloo. Saudara, tentara Perancis di bawah komandan Napoleon sedang melawan pasukan sekutu yang terdiri dari pasukan dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Mereka ini di bawah komando dari Wellington. Di zaman itu saudara, orang-orang di Inggris menggantungkan informasi ya, untuk tahu perkembangan peperangan itu hanya dengan tanda ya, on a system of a semaphore signals, untuk mengetahui bagaimana perkembangan peperangan. Nah, satu hari saudara, ada signal muncul di Tower of Winchester Cathedral. Waktu signal itu muncul saudara, seperti flash, ada tulisan Wellington defeated. Rupanya waktu itu ada kabut, sehingga yang tertangkap tulisannya itu Wellington defeated. Saudara, orang-orang waktu mendapat berita Wellington defeated, mereka menjadi sedih, menangis. Mereka pikir peperangan melawan Perancis kalah, mereka siap untuk dijajah. Tapi kemudian saudara, ketika kabut itu mulai reda, ada sambungannya saudara. Muncul tulisan yang lebih lengkap, Wellington defeated the enemy. Situlah
Napoleon habis. Ingat sejarah itu? Waterloo. Saudara, musuh kita juga kadang berusaha untuk mendiscourage kita. Udahlah, kamu kenapa sih kok jadi orang Kristen kok sampai taat begitu? Ya, nggak usah fanatik lah. Saya pernah dengar ada teman bilang gitu. Udahlah, bisnis itu kalau kita nggak mau kompromi sedikit-sedikit ya nggak jalan. Ya, pejabat itu maunya diservis begitu sih. Kalau kita nggak mau ngikutin, nggak dapat tender nanti. Saudara, banyak cara dari si musuh kita untuk mendefeat kita. Dan kadang kita bingung, kita bergumul bagaimana nih Tuhan, dunia di mana aku tinggal, bisnis di mana aku terjuni seperti ini. Saudara, ingat Yesus sudah menang. Kita nanti akan bahas minggu depan bagaimana betul-betul ya, kita akan melihat lewat pelayanan, lewat pemberitaan firman dari Yesus, dia itu sungguh lebih dan jauh lebih berkuasa dari sang penguasa kegelapan. Sebab itu mari kita tetap setia, hidup berjalan di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kerajaan-Mu sudah datang. Kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Sementara kami masih hidup di dalam kerajaan yang lama, kerajaan kegelapan. Tapi sekarang Tuhan, Engkau sudah membawa kami dari kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib dan yang indah. Sebab itu bantu kami Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak terang, untuk mengikuti pimpinan Tuhan, dan tidak lagi memiliki cara berpikir, lifestyle, kehidupan, cara memandang sesuatu seperti waktu kami dulu masih hidup di dalam kerajaan kegelapan. Bantu kami Tuhan, baik ketika kami bukan saja di gereja, tetapi juga di rumah kami, maupun di tempat di mana kami bekerja, bahkan di tengah-tengah masyarakat, untuk boleh menyaksikan satu kesaksian hidup yang baru, hidup sebagai anak-anak kerajaan yang terang. Sehingga di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah banyaknya permusuhan, kekerasan, Engkau boleh pakai kami, jadikan kami menjadi alat damai-Mu. Kami boleh membagikan kasih Kristus kepada mereka, bahkan yang membenci kami sekalipun. Tuhan, di tengah-tengah berbagai persoalan yang membuat tidak sedikit orang putus asa, bahkan akan bunuh diri, Engkau pakai kami untuk memberitakan kabar sukacita bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, bahwa Yesus mengasihi mereka, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau selamatkan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan untuk menang dalam menghadapi godaan, bahkan pencobaan. Bantu kami Tuhan, sebab seringkali kami lemah. Kami kadang give up terhadap pencobaan. Kami mengikuti keinginan hati kami sendiri. Ampuni Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu siang ini Tuhan boleh mengingatkan kami, memberi perspektif yang baru akan kerajaan Allah yang sudah datang di bumi ini. Dan kami bersyukur karena kami boleh menjadi anggota kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus memimpin anak-anak-Mu sekalian di ruangan ini, segenap jemaat-Mu memasuki minggu yang baru. Tuhan tahu struggle mereka masing-masing. Tolong Tuhan, yang sakit Tuhan berkenan
menjamah, memberi kesembuhan. Yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga, mohon Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang menghadapi masalah keuangan, Tuhan juga bantu mereka bisa ada jalan keluar yang baik. Engkau berkati pekerjaan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan income yang cukup, Tuhan. Mereka mengalami pergumulan untuk mengambil satu keputusan tertentu. Bimbing mereka, karuniakan mereka hati yang bijaksana untuk mengambil keputusan yang tepat. Oh Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini Engkau pimpin seluruh kegiatan